Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Apa kabar semuanya? Kalian tahu nggak? Ada salah satu dongeng yang terkenal, yaitu Momotaro. Ini adalah sebuah kisah tentang anak laki-laki bernama Momotaro yang memiliki kekuatan super sehingga mampu melawan raksasa. Nama Momotaro sendiri berarti anak laki-laki dari buah persik atau momo. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia, namun tak kunjung dikaruniai seorang anak. Suatu hari si istri menemukan buah persik yang besar di sungai. Dibawalah buah tersebut ke rumah untuk dinikmati bersama suaminya. Namun saat akan dibelah menggunakan pisau, terdengar suara bisikan dari dalam dan buahnya berguncang. Tak lama keluar seorang anak laki-laki yang akhirnya dirawat oleh mereka. Kala itu desa mereka kerap mendapat gangguan dari para raksasa. Momotaro meminta izin kepada orang tua asuhnya untuk pergi membasmi raksasa-raksasa tersebut. Selama perjalanan, Momotaro bertemu dengan anjing, monyet, dan burung yang akhirnya menjadi pengikutnya. Saat melawan raksasa, hewan-hewan itu pun membantu Momotaro. Akhirnya Momotaro menang dan membawa pulang harta-harta raksasa tersebut. Menarik kan cerita ini? Nah, ngomong-ngomong soal momo atau buah persik, kalian tahu nggak sih detail tentang buah persik atau buah peach ini jenisnya apa aja, khasiatnya untuk apa, dan rekomendasi tempat memetik buah peach di Jepang? Oke, di video kali ini aku bakal jelasin semua dengan lengkap ke kalian. Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu aku mau info ke kalian apa itu Besti Channel. Jadi Besti Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Serta kita juga bakal informasiin ke kalian tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian di Jepang. Apa itu buah persik? Pohon dan buahnya termasuk dalam genus persik dalam keluarga Rosaceae. Panen dimulai pada awal akhir Juni dan puncaknya pada bulan Juli dan Agustus. Daerah produksi utama adalah Prefektur Yamanashi, Fukushima, dan Nagano yang mencakup 70% produksi Jepang. Tiongkok merupakan penghasil buah persik terbanyak di dunia. Untuk jenis buah persik ada 3 macam, yaitu tipe Hakuho, Hakuto, dan persik emas. Untuk tipe yang pertama itu Hakuho, sedang musim dari pertengahan Juli hingga awal Agustus. Ini adalah varietas yang paling populer dan dagingnya berwarna putih, manis anggun, dan berair. Lalu ada varietas kedua yaitu persik putih, juga sedang musim di akhir Juli hingga awal Agustus. Ini diproduksi di prefektur Okayama dan Wakayama dan ditandai dengan kulit dan dagingnya buahnya yang berwarna keputihan. Daging buahnya lembut dan berair dan dikatakan merupakan varietas berkualitas tinggi dengan banyak rasa manis. Dan untuk varian yang ketiga yaitu persik emas, itu musimnya di akhir Agustus hingga awal September. Daging buahnya yang berwarna kuning keras sehingga sering digunakan untuk diolah. Namun belakangan ini juga tersedia untuk dimakan mentah. Nutrisi dan khasiat buah persik. Serat makanan pada persik kaya akan pektin yang memiliki efek pengaturan usus sehingga diharapkan efektif dalam mengatasi sembelit. Karena sembelit dapat menyebabkan kulit menjadi kasar dan stres. Sembelit juga dapat digunakan sebagai efek kecantikan. Nah, kalium mempunyai efek menurunkan tekanan darah sehingga juga efektif mencegah tekanan darah tinggi. Secara khusus, asupan serat makanan dianjurkan karena efektif dalam mencegah kanker usus besar. Ini juga mengandung niacin dalam jumlah yang relatif besar, yang dikatakan baik untuk flu dan mabuk. Untuk buah persik, kalian dapat lebih banyak nutrisi dengan mencuci rambut halus di permukaannya ya, dan memakannya bersama kulitnya. Jadi silahkan dicoba. Jadi untuk ciri-ciri buah persik sangat bervariasi tergantung pada hari kematangannya. Jumlah hari sampai matang adalah jumlah hari sejak bunga mekar hingga matang dan dibagi menjadi 5 jenis secara berurutan. Yang pertama adalah sangat awal, tengah, akhir, dan sangat terlambat. Varietas berumur ganja adalah varietas yang mencapai kematangan dalam waktu 100 hari. Musim panen berlangsung dari awal Juli hingga pertengahan Juli. Ada banyak varietas yang berasal dari Hakuho dan banyak diantaranya yang mewarisi ciri-ciri Hakuho serta memiliki daging yang segar dan lembut. Pertengahan musim, varietas yang matang dalam 101 hingga 120 hari disebut varietas pertengahan musim. Musim panen berlangsung dari akhir Juli hingga awal Agustus. Banyak buah persik termasuk varietas yang berasal dari buah persik putih
Jadi termasuk dalam varietas pertengahan musim. Ciri khasnya adalah berukuran lebih besar, dagingnya lebih kencang, dan kandungan gulanya relatif lebih tinggi dibandingkan varietas yang berumur genjah. Varietas memasaknya terlambat, yang masaknya dalam 121 sampai 140 hari disebut varietas yang masaknya terlambat. Musim panen dimulai pada pertengahan Agustus hingga akhir Agustus. Banyak buah persik yang berukuran lebih besar daripada varietas yang matang sedang dan memiliki ciri tekstur yang renyah atau sangat awal sampai sangat terlambat. Yang matang pada dalam waktu 80 hari disebut sangat awal, dan yang matang lebih dari 140 hari disebut sangat terlambat. Tergantung pada wilayahnya, varietas yang sangat awal dapat dipanen mulai akhir Mei, sedangkan varietas yang sangat terlambat dapat dipanen pada akhir musim gugur. Meski volume pendistribusiannya buah persik tidak sesuai dengan cetakan, serta dukungan lingkungan di mana buah persik dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Peternakan Nakagome terletak di kota Minami Alps, Prefektur Yamanashi, namun mudah diakses dengan mobil. Pemiliknya, seorang pasangan suami istri, sangat baik dan berbicara bahasa Inggris dengan baik sehingga kalian dapat bersenang-senang di sana. Hanya ada satu hal yang perlu diperhatikan, perkebunan Nakagome sangat populer. Jadi, jika kalian ingin memetik buah persik, pastikan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Sekian informasi dari aku mengenai apa itu buah peach, jenisnya apa aja, khasiatnya apa, dan tempat memetik buah peach yang terkenal di Jepang. Selain itu juga aku udah spill sedikit tentang cerita Momotaro. Nah, untuk lebih lengkap kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!